Sepatu merupakan salah satu perlengkapan yang sangat penting bagi personel militer. Untuk tugas di lapangan, militer umumnya menggunakan sepatu berjenis boot. Di Indonesia, sering disebut sepatu Lars yang berasal dari bahasa Belanda untuk menyebut sepatu boot. Di TNI, sepatu ini disebut sebagai sepatu PDL atau pakaian dinas lapangan karena digunakan untuk tugas-tugas di lapangan. Sepatu militer atau PDL harus mampu memberikan perlindungan bagi kaki prajurit dari berbagai macam sumber bahaya yang ada di lapangan, semisal duri, kerikil tajam, panas dari jalan beraspal, lumpur lembab, serangan hewan berbisa, dan banyak lagi lainnya. Selain memberikan perlindungan, sepatu militer juga harus ergonomis dan nyaman dipakai. Karena dalam operasi militer atau latihan tempur, prajurit bisa berjalan berkilo-kilometer selama berhari-hari. Jika sepatu yang digunakan berkualitas buruk, maka bisa menyebabkan kaki lecet, melepuh, atau cedera yang lebih serius. Sepatu PDL juga harus tangguh, tidak mudah rusak, tidak lucu jika sedang melakukan long march, sol sepatu lepas di tengah jalan. Dalam video ini, kita akan melihat dari dekat dan menguji ketangguhan sepatu militer standar TNI. Nah, di sini ada salah satu sepatu PDL yang digunakan TNI. Ada beberapa perusahaan dalam negeri yang menyuplai sepatu PDL untuk TNI. Dan ini adalah salah satunya. Mereknya Lars. Ini serinya Lars Tarantula. Sepatu ini biasa digunakan oleh satuan pasukan khusus. Tentunya, perlengkapan yang digunakan pasukan khusus kualitasnya lebih tinggi dibanding pasukan reguler. Sepatu ini dibuat oleh perusahaan di Bandung yang bernama PT Venamon. PT Venamon sendiri sudah menjadi penyuplai kebutuhan sepatu PDL TNI sejak tahun 76. Jadi, sampai sekarang sudah berpengalaman 45 tahun lebih. Karena termasuk yang awal, jadi bisa mengambil nama merek yang familiar, Lars, tapi tulisannya pakai Z. Nah, Lars Tarantula ini adalah salah satu sepatu yang digunakan pasukan khusus TNI. Mari kita lihat detailnya. Sepatu pengadaan untuk TNI biasanya di solnya ada tulisan TNI. Tapi yang ini tidak ada, karena ini yang dijual ke masyarakat umum. Tapi bentuk dan kualitasnya sama persis. Nanti link ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk sepatu Lars yang mengirimkan sepatunya untuk saya coba. Lebih tepatnya saya siksa. Ini bahannya dari kulit, tentunya kulit asli. Jadi kulit sapi ada yang nasibnya beruntung menjadi sepatu mahal, ada yang kurang beruntung menjadi kerupuk. Di tiap segmen, jenis kulitnya berbeda-beda, ada yang lembut dan ada yang kaku. Hal ini untuk menyesuaikan ergonomi, bagian-bagian mana yang bergerak atau menekuk, dan bagian mana yang tidak. Pada ujung depan, kulitnya lebih kaku dan kuat untuk melindungi jari kaki. Dan ini kulitnya scratch resistant atau tahan gores. Kemudian, selain menggunakan tali sepatu, ini juga menggunakan resleting. Keuntungannya, untuk memakai dan melepas sepatu jauh lebih mudah. Resletingnya menggunakan YKK yang sudah terkenal sejak dulu. Bagian sol ini dibuat dari material dengan spek abrasion resistant atau tahan aus. Jadi, solnya tidak cepat tipis, nggak kayak dompet kalian. Sol ini selain dilem juga diperkuat dengan jahitan melingkar di bagian samping. Tidak perlu khawatir ada kejadian sol lepas. Dan sol ini juga memiliki daya cengkeram yang kuat. Selain itu, tidak menimbulkan suara yang terlalu keras. Saat digunakan mengendap-endap, tidak akan bersuara cetak-cetok. Di belakang ini ada bentuk seperti bibir biar lebih gampang menekuk. Lalu, ini talinya untuk lebih mengencangkan pemasangan sepatu. Kait pemasangan talinya terbuat dari plastik, tentunya plastik dengan grit yang kuat, beda dengan plastik buat gayung. Rivet dan lubang-lubang untuk tali ini dari kuningan, jadi sama sekali tidak ada yang berbahan besi. Tidak perlu khawatir berkarat. Tapi sebenarnya, talinya tidak diikatkan pun, pakai resleting sudah cukup kencang. Jadi, dalam keadaan darurat tiba-tiba sirene berbunyi, bisa pasang sepatu dengan cepat. Dalam keadaan panik, bisa saja tali sepatu kanan ditalikan ke kiri, malah jadi pocong. Nah, ujung talinya bisa dimasukkan ke sini, ada tempatnya, jadi tidak terurai kemana-mana. Ini talinya dari polyester yang kuat, berpenampang bulat. Hasil pengujian tali ini bisa menahan beban tarik hingga 50 kg. Kemudian, ini bagian dalamnya. Lidah sepatu ini tersambung seperti ini.
Hal ini agar kedap air sampai ketinggian ini. Jadi, selama ketinggian air setinggi ini, air tidak akan masuk. Nanti kita coba. Selain sepatu PDL, Lars juga memproduksi sepatu outdoor seperti ini. Yang ini seri Lars Coriander. Bisa untuk jalan-jalan di alam, atau bisa juga untuk riding atau berkendara. Sepatu ini juga menggunakan kombinasi tali dan resleting. Jadi, bisa dipakai dan dilepas dengan cepat. Kalau yang ini bahannya sintetis. Materialnya bersifat water repellent atau kedap air. Yang ini solnya berbahan ringan, jadi nyaman digunakan. Langsung saja kita tes ketangguhan sepatu ini. Yang pertama, tes daya cengkram. Kita bandingkan dengan sepatu ini. Sepatu Lars Tarantula ini, daya cengkramnya di lantai keramik kuat. Ini seperti menggigit lantai. Susah untuk didorong dengan jari. Berbeda dengan yang ini, sangat mudah. Biar lebih objektif, kita pakai sendok plastik tipis ini. Yang ini mudah. Sepatu Lars ini tidak bisa. Sendoknya yang bengkok. Jadi, sepatu ini tidak akan membuat kita terpeleset di lantai. Tapi, mari kita coba yang ekstrim, lantai super licin. Kalau yang ini masih ada seret-seretnya, tapi ya bisa kepleset juga. Tapi ini licinnya ekstrim. Spider-Man juga kepleset di sini. Berikutnya, kita coba kedap airnya. Selama ketinggian air tidak melebihi sekitar 12 cm, air tidak akan masuk. Tisu di dalam sepatu ini masih tetap kering. Biar lebih menantang, mari kita coba di lapangan. Kita pakai dulu sepatunya. Ini ada tempat untuk menyimpan ujung tali sepatu, jadi lebih aman. Karena simpul tali yang terbuka bisa tersangkut sesuatu, itu bisa bahaya. Kalau di hutan, pasti nyangkutnya yang jelek-jelek. Misal akar pohon, ranting, bisa bikin kesandung. Nggak mungkin di hutan, tali sepatu kesangkut dedek-dedek gemes. Nggak mungkin. Apalagi ukti-ukti cantik, nggak ada di hutan. Kita coba kelenturan sepatu ini. Meskipun masih baru, tapi ini langsung sudah nyaman dipakai. Dan solnya ini lentur, bisa ditekuk seperti ini. Tidak perlu khawatir pecah atau robek, karena kekuatan bonding materialnya sudah diuji untuk memenuhi grade militer. Sekarang, kita coba untuk jalan dan lari di jalan berbatu. Meskipun jalannya seperti ini, tapi ini masih nyaman. Oke, tidak ada masalah untuk berlari di jalan seperti ini. Duri di jalan juga bukan penghalang. Kita coba daya cengkeramnya untuk meniti kayu ini.
biar lebih greget dibasahi dulu. Daya cengkeramnya bagus, tidak akan kepleset. Yang jadi masalah kayunya ini sudah bunyi keretak-keretak. Tadi kayu horizontal, sekarang vertikal. Kita coba buat panjat pohon. Sepatu ini terbukti bisa juga untuk memanjat pohon. Sekarang kita coba lumpur. Sedikit saja ya, ini sepatu mahal, harganya 1 juta lebih. Segini saja. Tapi kalau menguji kayak gini, rasanya cemen sekali. Kayak judulnya uji senapan serbu, tapi nggak berani full otomatis. Ini cara menguji. Selama airnya tidak melebihi batas ketinggian tadi, air tidak akan masuk. Coba kita lihat. Meskipun luarnya penuh lumpur, tapi di dalamnya ini tetap kering. Tapi kalau sudah melebihi ketinggian sepatu, ya tetap masuk juga. Kalau nggak mau kemasukan air, pakai pakaian astronot. Sekarang, kita tes ketahanan aus dan daya cengkeram sol sepatu ini untuk mengerem motor. Kita coba saja. Nah, inilah hasil setelah beberapa percobaan. Sepatunya masih utuh, tidak ada kerusakan. Hanya sisa beberapa kotoran yang belum dibersihkan. Selain digunakan untuk TNI, Lars juga dijual untuk umum. Jadi, masyarakat umum boleh memiliki sepatu PDL seperti TNI. Kunjungi saja lars.id. Link ada di kolom deskripsi di bawah. Gunakan kode voucher LYCMA, LYCMA, untuk mendapat diskon khusus. Untuk saat ini, ada diskon ongkos kirim Rp25.000. Jadi, kapan lagi punya sepatu militer standar TNI? Sampai jumpa.